Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 7 dari kelas Pendidikan Matematika 2 Stambu 2017 yang mana merupakan kelompok 5 pada mata kuliah Matematika Keuangan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Tanti Jumaisyarah Siregar, MPD. Di sini kami akan mencoba menjelaskan materi pelajaran tentang metode dana pelunasan untuk pelunasan utang. Jadi, silahkan disimak ya teman-teman, serta selamat belajar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi metode dana pelunasan untuk pelunasan utang. Dana pelunasan merupakan sejumlah uang yang dikumpulkan untuk melunasi hutang atau pembelian aset di masa yang akan datang. Hal yang umum dalam melunasi hutang jangka panjang adalah dengan membayar bunga setiap periode dan membentuk dana pelunasan untuk melunasi pokok hutang pada akhir termin pinjaman. Pada dana pelunasan, perhitungan jumlah cicilan menggunakan persamaan anuitas biasa. Nah, yang harus kita garis bawahi itu persamaan anuitas biasa untuk nilai yang akan datang. Nah, kemudian ditambah dengan bunga. Jumlah yang harus dibayarkan merupakan jumlah bunga dan jumlah anuitas dana pelunasan. Besarnya anuitas yang disetorkan pada dana pelunasan dihitung dengan menggunakan persamaan nilai yang akan datang pada anuitas biasa. Jadi kita mencarinya itu kita gunakan dulu persamaan nilai yang akan datang kan pada anuitas biasa. Nah, sedangkan bunga yang dapat dihitung dengan menggunakan bunga sederhana. Nah, selanjutnya, dalam materi ini dikenal dengan nilai buku utang. Nah, nilai buku utang ini apa? Nilai buku utang adalah selisih antara jumlah dana pelunasan dan pokok utang pada suatu saat tertentu Nah, biasanya sebelum utang itu jatuh tempo, sebelum jatuh tempo. Nah, kita itu biasanya itu kita bayar bunganya aja. Kita bayar bunga saja secara periodik. Nah, kapan bunga ini kita bayar? Nah, bunga ini kita bayar saat tanggal-tanggal yang telah disepakati. Nah, seumpama kita buat tabelnya lah nih ya. Nih. Kita buat tabelnya, di sini periodenya. Ini besar. Besar tabungan. Di sini bunga periodik. Dan ini saldo akhirnya. Nah, pada periode pertama, semisalnya besar tabungan kita itu 28.665.603,06. Nah, bunga periodiknya itu misalnya ini belum ada nih bunga periodiknya. Maka saldo akhir kita kan masih tetap 28.665.603,06. Nah, pada periode keduanya besar tabungannya tadi kan 28.665.603,06. Nah, bunga periodiknya itu 143.000
328,02. Maka saldo akhir yang harus kita bayar itu 57.474.534,13. Nah, ini bunga periodiknya ini semakin lama itu akan semakin besar. Nah, pada periode ke-60 kita misalkan dengan besar tabungan yang tadi 28.665.603,06. Nah, bunga periodenya itu jadi 9.807.633,82. Nah, jadi saldo akhir kita itu 2 miliar. Nah, jadi semakin lama kita melunasinya itu, maka semakin besar bunganya. Baiklah, kita akan memasuki contoh 7.8. Sebuah pinjaman sebesar 500 juta akan jatuh tempo 4 tahun lagi dan harus dibayarkan dengan metode dana pelunasan. Jika pinjaman itu berbunga sederhana atau simple interest 9% PA dibayarkan setiap 6 bulan dan pembayaran dana pelunasan dapat memperoleh bunga 8% PA. Dihitung triwulan. Hitunglah A. Jumlah pembayaran tahunan, B. Jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun, C. Nilai buku pinjaman setelah 2 tahun. Diketahui pinjaman sama dengan 500 juta, tingkat bunganya 8%, maka 12/8% sama dengan 1,5%. Jika didesimalkan maka 0,02. Dan waktunya 4 tahun. Jika dalam setahun sama dengan 12 bulan, maka 4 kali 12 sama dengan 48 bulan. 48 bulan dan dihitung triwulan, maka 48/3 sama dengan 16 bulan. Rumusnya adalah angsuran sama dengan pinjaman per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I sama dengan pinjamannya 500 juta per 1 ditambah 0,02, N-nya 16 dikurang 1 per 0,02. Sama dengan 26.825.62.94. Jika dalam setahun sama dengan 4 dikali 26.825.62.94 sama dengan 107.300.251,8.
Jumlah untuk pembayaran bunga dalam setahun yaitu 2 dikali 9% per 2 dikali 500 juta sama dengan 45 juta. Jadi jumlah pembayaran tahunannya sama dengan 107 300 251,8 ditambah 45 juta sama dengan 152 juta 300.251,8. Dan selanjutnya kita akan mencari jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun. Pinjaman sama dengan 1 ditambah 0,02 pangkat 8 dikurang 1 per 0,02. Di sini pangkat 8 karena 48 bulan per 6 sama dengan 8 bulan, maka N-nya adalah 8 dikali 26 juta 825.062.000,94 sama dengan 230 juta 238.685. Dan kita akan mencari nilai buku pinjaman setelah 2 tahun. Nilai buku pinjaman sama dengan nilai pokok utang dikurang jumlah dana pelunasan. Sama dengan 500 juta dikurang 230 juta 238.685 sama dengan 269.761.315. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh 7.9 di mana pemerintah kota meminjam 25 miliar untuk pembangunan jalan layang. Bunga sederhana sebesar 7% PA. Dibayarkan setiap 6 bulan. Pinjaman itu harus dilunasi dalam 20 tahun dan pejabat yang berwenang telah memutuskan menyetor dana pelunasan setiap 6 bulan dengan bunga 6% PA. Hitunglah jumlah pembayaran tahunan
jumlah dana pelunasan setelah 3 tahun. Diketahui pinjaman yaitu sebesar 25 miliar rupiah. Sedangkan tingkat bunganya yaitu 6%. Maka 12 dibagi 6% yaitu 3%, yaitu 0,03. Sedangkan untuk waktunya yaitu 20 tahun. Kalau diubah ke dalam bulan yaitu 20 dikali 12 yaitu 240 bulan. Pemerintah menyetor dalam setiap 6 bulan, maka 240 dibagi 6 yaitu 40 bulan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam persamaannya yaitu angsuran pinjaman dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Maka pinjaman tadi 25 miliar rupiah. Dibagi 1 ditambah I. I-nya tadi 0,03. N-nya 40 dikurang 1 dibagi 0,03. Hasilnya yaitu 339.447,3. Sedangkan dalam waktu setahun yaitu 2 dikali 331.447,3. Sedangkan untuk jumlah pembayaran bunga dalam setahun yaitu 2 dikali 7% bagi 2 dikali pinjaman tadi yaitu 25 miliar rupiah. Maka hasilnya yaitu 1.250 juta. Inilah pembayaran bunga dalam 1 tahun. Kemudian untuk jumlah dana pelunasan setelah 3 tahun yaitu pinjaman 1 ditambah 0,03 pangkat 6 dikurang 1 dibagi 0,03 dikali dengan angsuran yaitu 331.447,3. Maka hasilnya yaitu 2.144.662.406. Inilah merupakan hasil atau jumlah dana pelunasan setelah 3 tahun sekitar 2.144.666.406. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan tentang materi ini. Kami harap teman-teman semua dapat memahaminya. Terima kasih.